Produser sebelum sini dari video ini saya akan bahas inilah spoiler dari chapter 999. Anjay. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta nih, buat kalian lagi-lagi hari ini adalah hari terakhir untuk memesan kaos merchandise Devil No Me. Segera langsung klik link di deskripsi video ya. Oke, ini dia spoiler yang sudah ditunggu-tunggu sebelum satu chapter di chapter yang pastinya akan sangat mengerikan atau sangat mantap lah pokoknya. Alias chapter 1000. Apa ya kira-kira yang akan terjadi di chapter 1000 nanti? Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Dan oke, seperti biasa, spoiler kali ini akan dimulai dengan berita baik terlebih dahulu karena ada berita buruk juga. Ya, seperti biasalah, kita akan buat senang dulu dengan berita baiknya. Langsung saja, chapter 999 kali ini akan berjudul The Waiting Liquor I Made For You. Mungkin ini penjelasan seperti kakek yang sudah dibuat dari tadi dan akhirnya menunggu untuk diberikan kepadamu. Mungkin ini untuk Big Mom dan juga Kaido yang sedang ada di puncak Onigashima ini. Dikatakan chapter ini dimulai dengan Yamato melawan S. Ya, mereka berdua bertarung. Yang kita pun tahu karena Yamato ini sebelumnya pernah berkata kepada Luffy bahwa dia pernah bertarung melawan S juga. Dan dia pun akhirnya bilang ke Luffy bahwa kau sangat mirip sekali dengan S ini. Dan pada flashback itu, di sini sebenarnya belum dijelaskan sih timelinenya berapa tahun yang lalu, tapi dikatakan pada saat itu Kaido sedang melakukan ekspedisi dan tidak ada di Onigashima. S datang ke Onigashima untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik dari pulau utama, alias dari negeri warna kuning ini. Sepertinya penculikan yang terjadi di zaman Oden masih terjadi ya hingga saat itu. Lalu ketika S berkata bahwa kita tidak bisa memilih orang tua kita sendiri. Sebuah perkataan yang sangat tepat ya dari seorang S yang sebagai anak dari Goldie Roger, Raja Bajak Laut. Yamato pun meresponnya dengan berkata bahwa dia ingin sekali keluar ke lautan dan hidup bebas seperti Kozuki Oden, tapi tentu saja kita pun tahu itu tidak mungkin seperti yang sudah pernah saya bahas juga di video ini. Yamato masih memiliki borgol di tangannya yang membuatnya tidaklah bebas. Setelah pertarungan itu, S melawan Yamato, mereka berdua ini semakin dekat lah. Mereka pun minum bersama, ngobrol gimana-gimana, tapi intinya nggak ada yang baper, haduh. Dan mereka berbicara tentang bajak laut yang ada di dunia ini, termasuk membicarakan adiknya alias Luffy. Itulah alasan kenapa Yamato ini seperti sangat mengenal Luffy ketika di awal pertemuannya. Dan berakhir di flashback. Sebenarnya cuma singkat sekali ya flashback dari S ini. Dan apakah dia benar-benar melawan Kaido seperti yang dikatakan di chapter lalu? Ini pun masih sangat misterius. Oke, kembali ke present time. Di sini Marco mencoba membawa Zoro ke puncak Onigashima, lebih tepatnya puncak Dome lah. Di situ pun Marco berkata kembali tentang S ini kakak dari Luffy. Mungkin dia ngomong itu kepada Zoro doang kali ya ketika mau terbang. Dan tentu saja tidak akan semudah itu. Queen dan King yang pastinya menjaga lubang itu berubah ke mode Zoan-nya dan mencoba menghentikan Marco. Tapi entah apa yang terjadi karena di spoiler langsung dikatakan hal selanjutnya. Yaitu Otama akhirnya mengetahui bahwa Luffy ini adalah kakak dari S. Padahal Luffy dari awal dia tidak pernah bilang kepada Tama dia ini adiknya Portgas DS. Ya jika seperti ini pasti Tama akan semakin respect ya pada Luffy. Dan langsung berpindah lagi dari spoiler. Sepertinya entah ada salah translate atau apa, tapi dikatakan di sini Yamato mention that Luffy has a D in her name. Kok in her name ya? Apakah maksudnya Yamato juga punya D di namanya atau salah translate saja? Mungkin seharusnya adalah Yamato berkata bahwa Luffy ini mempunyai nama D in his name kali ya, bukan in her name. Tapi di sini Yamato ngobrol sama siapa ya? Apakah dia ngobrol sama Momonosuke? Ya, Momonosuke pun masih bocah lah, seharusnya dia tidak akan mengerti banyak sih. Dan kembali ke scene Kaido di puncak Onigashima. Di sini, Big Mom yang sudah di atas tentu saja berkata bahwa
untuk membiarkan Nico Robin ini hidup. Waduh, Nico Robin sudah diincar oleh kedua Yonkou nih sekarang. Dan benar-benar ini perkataan seperti dari Inuarashi di Pulau Zou, bahwa akan ada orang-orang kuat yang pastinya akan mengincar Nico Robin ini. Dan benar saja akhirnya terjadi di arc Onigashima ini. Ini benar-benar sangat membahayakan sekali. Tapi yang menariknya di sini adalah Kaido mention puding juga yang katanya berasal dari suku Shaman. Shaman ini berarti dukun ya. Dan katanya apakah dia sudah bisa membaca huruf kuno atau belum. Nah itulah mungkin prediksi atau teori orang-orang dari luar yang sepertinya benar. Bahwa kemampuan dari mata ketiga yang dikatakan Big Mom kepada puding ini, dia dapat menggunakannya untuk membaca poneglyph. Sepertinya aneh juga ya. Ada kekuatan tersembunyi dari suatu suku yang ada di One Piece. Ya sebenarnya saya pun bingung apa yang coba Oda bawa dengan mengatakan Nico Robin lagi di arc Onigashima. Padahal jika akhir atau output dari arc ini adalah kekalahan Big Mom dan Kaido, sepertinya untuk apa juga mereka berkata seperti itu. Oke lah, untuk analisis mungkin nanti ya di video review. Dan akhirnya diberitahu pun di chapter 999 ini buah iblis dari Kaido yang ternyata dia memakan Uo Uo Nomi. Uo ini berarti ikan ya atau fish, dan itu adalah buah iblis mythical Zoan. Untuk modelnya memang belum diketahui apa, tapi menurut mitologi Jepang itu kemungkinan besar adalah tipe koi. Ya, ikan koi, benar. Karena menurut mitologi, koi ini dapat berubah menjadi naga dan dia modelnya adalah ikan bukan Uo Uo Nomi. Jadi ini sangat masuk akal jika tipenya adalah tipe koi. Dan dari mitos tersebut diketahui koi ini adalah legenda air terjun dan bisa berubah menjadi naga. Bukankah itu sangat pas sekali juga dengan pembukaan dari arc Wano Kuni, di mana semua orang naik ke atas, lebih tepatnya naik ke air terjun menggunakan koi juga. Jangan-jangan itu sudah dipikirkan oleh Oda untuk buah iblis dari Kaido ini, dan mungkin Kaido sudah mengawakeningkan tipe koinya hingga akhirnya berubah menjadi naga. Jika benar seperti itu, wah ini gila banget sih Oda Sensei kepikiran sampai ke sana. Serta dari spoiler pun diberitahukan, dia mendapatkan buah iblis tersebut yang diberikan oleh Big Mom. Sepertinya ini adalah hutang besar yang dikatakan Big Mom kepada Kaido sebelumnya, yaitu Big Mom memberikan buah iblis yang sangat mantap kepada Kaido. Serta diberitahu juga bahwa buah tersebut diberikan kepada Kaido di hari Rocks the Sebek dikalahkan. Dan itu adalah akhir dari spoiler chapter 999. Oke, sepertinya cukup jelas juga jika chapter ini diakhiri seperti itu, maka untuk chapter depan bisa saja akan bahas tentang Rocks the Sebek. Ya karena ini spoiler lah, jadi lagi-lagi saya katakan mungkin untuk analisis lain akan saya bahas di video review, karena pasti akan panjang jika dibahas di video spoiler. Tapi sebenarnya untuk permasalahan Kaido dan juga Big Mom dan juga Rocks pernah saya bahas di video ini, yang sudah sebagian benar sih jika dilihat dari chapter ini, mungkin kalian bisa cek juga. Dan berita buruknya adalah minggu depan libur untuk chapter 1000 tepatnya. Aduh, chapter yang ditunggu malah libur ya. Karena emang sudah diberitahu sih untuk rilis resmi chapter 1000 ini ada pada tanggal 4 Januari. Karena untuk isu minggu depan tentu saja libur karena ada Natal dan libur tahun baru. Jadi wajar sudah libur untuk resminya. Tapi ada sedikit berita baik juga seperti yang pernah saya bahas, jika di akhir tahun itu kan katanya libur nih si isu dari Weekly Shonen Jump-nya. Tapi biasanya untuk scanlation bahkan sering muncul lebih cepat sebelum waktu resminya. Mungkin contohnya deh, untuk chapter 999 ini akan rilis resmi tanggal 20 dan seharusnya chapter 1000 ini rilis tanggal 4 Januari. Tapi bahkan biasanya di tanggal 27 atau mungkin di dekat-dekat Natal lah, chapter 1000 ini sudah rilis scanlation dan spoilernya. Jadi ya mungkin kita akan bisa dapat lebih cepat sebelum resminya dikeluarkan. Mungkin kalian bisa langsung tetap menantikan di channel kesayangan kalian, Devil Nami dong anjay. Nah mungkin seperti itu saja untuk spoiler singkat di chapter yang sangat mantap ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi saya katakan buat kalian yang ingin merchandise channel Devil Nami, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Serta buat kalian juga yang ingin menjadi membership di channel Devil Nami untuk mendapatkan badges, emoji yang lucu, dan yang lain-lainnya, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe.
Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.